Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam Ibadah Sekolah Minggu GKI Sunter. Iya, tentunya kalian semua sudah siap bukan? Sudah mandi dan sudah berpakaian rapi. Yes. Nah, ibadah akan segera dimulai. Tentunya sebelumnya kita akan memulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kita boleh dikumpulkan kembali untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh siapkan hati kami agar ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar dan hati yang sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, situasi pandemi saat ini belum berakhir, tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita. Iya, betul ya, Lasa. karena dari hari ke hari ini telah dijadikan Tuhan, mana kita selalu bersukacita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi dan selalu menyertai kita. Jadi hari demi hari selalu kita lewati dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, adik-adik, tentunya kalian pada saat ini sedang ibadah bukan? Nah, apakah kalian sudah melakukannya dengan sikap yang benar? Tadi
Jadi ketika Lause Yusi mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, apakah kalian memujinya dengan semangat? Wah, Lause sangat berharap kalau kalian sungguh-sungguh melakukannya dengan benar, dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Yesus sangat senang sekali jika kita mau memuji dan memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh. Walaupun suara kita jelek ya, Lause, walaupun suara kita tidak baik, suara kita tidak merdu, tapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah kita tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memuji Tuhan, kita bisa mengungkapkan syukur kita, terima kasih kita atas semua kasih Tuhan dalam hidup kita. Yaitu Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa kita. Sebenarnya semuanya ini kita tidak layak menerimanya, tetapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja kita boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Yuk adik-adik, kita akan menaikkan pujian 10,000 reason karena begitu banyak alasan buat kita untuk memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Yuk. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari Minggu ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhannya, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan, kami anak-anak sekarang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong persiapkan semua hati dan pikiran kami agar benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk Lause yang akan membawakan juga, Tuhan tolong, Tuhan pimpin agar bisa menyampaikan firman kepada kami anak-anak untuk bisa dijalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan untuk firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pernah nggak ada anak-anak yang ngalamin di sekolah ada anak lain yang berbuat nakal nih sama anak-anak? Misalnya suka mengejek ya, suka ngambilin barang-barang anak-anak misalnya gitu ya. Rasanya gimana? Rasanya kesel ya, kesel, nggak enak, sedih, atau bahkan marah. Rasanya itu kayak pengen melihat mereka dibalas ya
perbuatannya. Anak-anak juga pengen membalas gitu rasanya. Rasanya juga pengen lihat mereka dihukum. Begitu ya anak-anak ya. Nah, tapi anak-anak tahu nggak? Sebenarnya bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak perbuat kalau mengalami hal seperti itu. Nah, hari ini mari kita belajar dari tokoh yang satu ini. Karena iri hati, saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf menjadi budak di tanah Mesir. Bayangkan ya anak-anak ya, dijual menjadi budak. Ya, sungguh susah hidupnya. Dan kemudian juga Yusuf mengalami banyak sekali masalah anak-anak. Sampai akhirnya juga sempat dipenjara anak-anak. Berbagai penderitaan ya Yusuf lalui karena ada yang berbuat jahat kepada dia, yaitu saudara-saudaranya yang iri hati. Tapi ternyata di balik penderitaan ini semua, Tuhan itu memiliki rencana yang indah sebenarnya buat Yusuf. Yusuf kemudian melalui berbagai masalah ini diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Ya, Yusuf kemudian dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yusuf bisa menafsirkan artinya mimpi Firaun, sehingga Firaun bisa melihat ada roh Allah dalam diri Yusuf. Yusuf kemudian juga dipakai oleh Allah ya untuk kemudian membantu banyak orang dari bahaya kelaparan sewaktu dia menjadi penguasa di Mesir, termasuk menolong keluarganya sendiri anak-anak. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah suatu saat, pada saat bahaya kelaparan itu sudah melanda dunia pada saat itu, termasuk kampung halamannya Yusuf, maka Yakub, papanya Yusuf, meminta saudara-saudara Yusuf ini untuk membeli makanan ke tanah Mesir. Karena mereka tahu di sana itu tersedia persediaan makanan yang cukup. Mereka diminta papanya Yusuf, Yakub, untuk ke sana membeli makanan. Nah, apa yang terjadi di sana adalah setelah mereka sampai, mereka menghadap kepada Yusuf, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah adik mereka yang dulu mereka aniaya dan jual menjadi budak. Ya. Nah, Yusuf mengenali mereka anak-anak. Yusuf mengenali, tapi Yusuf ya tidak langsung mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Yusuf mau menguji pertobatan saudaranya. Apakah saudara-saudaranya ini sudah bertobat atau belum ya? Bertobat itu artinya apa anak-anak? Kalau bertobat itu artinya itu benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Yusuf adalah Yusuf kemudian menuduh mereka sebagai mata-mata. Kalian tuh mata-mata ya, kesini jadi mata-mata ya gitu. Sebenarnya tuduhan itu tidak benar, tapi hanya untuk menguji. Nah, kemudian mereka menyangkal dan kemudian Yusuf bilang, kalian tuh harus dipenjara gitu. Nah, hanya ada satu orang dari saudara-saudaranya itu yang diperbolehkan oleh Yusuf tadinya, ya kan, untuk pulang. Tapi setelah 3 hari kemudian, Yusuf datang lagi bilang sama mereka, sekarang yang lain semua ya boleh balik kecuali satu orang saudara akan ditahan di penjara, yaitu Simeon, ya saudaranya mereka. Nah, yang lain tuh diminta balik sama Yusuf, boleh membawa persediaan makanan pulang, tapi nanti kembali lagi ke tanah Mesir membawa adik mereka yang paling bungsu, yaitu Benyamin. Wah, ini saudara-saudaranya Yusuf berat sebenarnya buat saudara-saudara Yusuf ini, ya kan? Pada saat mereka balik ke kampung halaman,
mereka memberitahukan ayah mereka, dan mereka harus membawa Benyamin. Itu pun papanya mereka, ya Yakub, itu sudah bersedih hati sekali karena khawatir anak-anak ada sesuatu yang terjadi pada Benyamin. Tapi kakak-kakaknya ini berani mempertaruhkan diri demi keselamatan Benyamin. Mereka membawa Benyamin kembali ke tanah Mesir. Dan kemudian yang terjadi lagi adalah Yusuf ya menyuruh pelayannya diam-diam menaruh cangkir yang berharga di dalam karungnya Benyamin. Ya. Dan Yusuf juga ada menjamu mereka makan. Yusuf juga memberikan bagian makanan yang terbanyak buat Benyamin. Yusuf mau melihat saudara-saudaranya ini iri hati enggak ya dengan Benyamin? Bisa terima enggak ya saudara-saudaranya kalau Benyamin diperlakukan spesial, istimewa? Oh, ternyata enggak. Saudara-saudaranya enggak. Tapi pada saat mereka mau pulang, ya, membawa persediaan makanan mereka mau pulang, Yusuf meminta pelayannya untuk menggeledah karung-karungnya mereka. Nah, disitulah ditemukan cangkir berharga yang memang sudah disembunyikan ya sama pelayannya sebelumnya di dalam karungnya Benyamin. Wah, kakak-kakaknya itu langsung mengoyakkan pakaian mereka. Langsung benar-benar sangat khawatir dan benar-benar mau membela Benyamin. Karena mereka takut ada masalah nanti akan dialami oleh Benyamin. Mereka sampai memohon-mohon kepada Yusuf. Disitulah Yusuf kemudian bisa melihat bahwa memang saudara-saudaranya ini sudah bertobat. Bahwa mereka benar-benar care, sayang sama adiknya ini. Tidak ada iri hati dan bahkan mau membela adiknya. Nah, akhirnya Yusuf pun mengungkapkan siapa dia sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka, yang dulu mereka jual ke Mesir. Wah, saudara-saudaranya berlutut memohon pengampunan anak-anak kepada Yusuf. Mereka tentunya khawatir gitu ya, akan diapain saya sama Yusuf gitu ya. Tapi Yusuf memang dipakai Tuhan luar biasa anak-anak. Yusuf diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa apa yang Yusuf sudah lalui, penderitaan sebagainya ini adalah demi kebaikan. Sehingga Yusuf pun mengampuni mereka. Yusuf tidak mengabaikan dosa mereka karena Yusuf benar-benar juga mau melihat mereka bertobat dari dosa mereka karena memang mereka berbuat salah dulu kepadanya. Tapi Yusuf mengampuni anak-anak. Nah, ceritanya happy ending anak-anak. Kemudian papanya Yusuf, Yakub juga kemudian berangkat ke Mesir dengan seluruh keluarganya untuk menetap di sana. Dan Firaun juga memberikan bagian dari tanah Mesir yang terbaik untuk Yakub dan keluarganya, sehingga mereka bisa tinggal tenang di sana dan terus tumbuh menjadi besar di sana. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa semua penderitaan, semua masa-masa sulit Yusuf ini, itu dibalik itu semua ada rencana yang indah Tuhan buat Yusuf. Ya, jadi Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan anak-anak. Nah, jadi anak-anak pada saat misalnya mengalami masa-masa sulit, anak-anak pada saat mengalami masa-masa di mana ada anak-anak lain yang berbuat nakal kepada anak-anak ingat bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa dan berdaulat, yang akan bekerja dalam segala sesuatu yang anak-anak lalui. Di balik ini semua, apapun, ada orang yang memang berniat jahat, berbuat nakal, anak-anak belajar
juga tetap berdoa dan mengampuni mereka. Apa yang mereka lakukan memang salah, tapi biarkanlah Tuhan yang menghakimi mereka, bukan anak-anak. Jadi kita ingat bahwa Tuhan itu sayang sekali sama anak-anak. Jadi anak-anak tetap ingat ini ya, tentang kisah hari ini. Nah, sekarang kita mau lihat ayat hafalan ya, dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Dia. Nah, sekarang sama-sama kita mau doa untuk menutup firman Tuhan ini. Lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami belajar hari ini bahwa di tengah-tengah kesulitan kami, pada saat kami menghadapi ada orang-orang yang mau berbuat nakal pada kami mau belajar untuk terus mendoakan mereka, mengampuni mereka, dan juga menyerahkan kepada Tuhan untuk menghakimi mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ketika kita sedih, ketika kita disakiti, Tuhan datang untuk menghibur kita. Dan ketika kita sakit, Tuhan juga mengangkat sakit penyakit kita dan bahkan memberikan kita kesembuhan. Dan ketika kita di dalam doa pergumulan, Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Adik-adik, Tuhan itu segalanya buat kita. Tuhan juga mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan kita dijadikan ciptaan yang baru. Nah, adik-adik, Tuhan itu adalah segalanya buat kita. Yuk adik-adik, kita akan menaikkan pujian Jesus, You Are My Everything. Jesus, You are my Lord. Jesus, You are my everything. Jesus, You are my Lord. You are all to me. And I say, Jesus, You are my God. Jesus, You are my everything. Jesus, You are my God. I give You my all. And I will worship You. And I will lift You up. And I will sing to You of Your majesty. And I will worship You. And I will lift You up. And I will sing to You of Your majesty. Jesus, You are my Lord. Jesus, You are my everything. Jesus, You are my Lord. I give You my all. And I will worship You. And I will lift You up. And I will sing to You of Your majesty. And I
I will worship you, and I will lift you up, and I will sing to you of your majesty. Jesus, you are my God. Jesus, you are my everything. Jesus, you are my God. I give you my all. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya yuk kita mau berdoa ya. Lepas tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk boleh bersama-sama dengan Engkau di sorga nanti. Makasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami selalu di sepanjang hidup kami. Jaga kami dan sertai kami ya Tuhan, supaya kami selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menceritakan siapa Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. dan indah kasih Yesus, baik dan indah kasih Yesus.